Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan Mimbar Akademik. Senang sekali saya Sinta Nadia bisa menemani Anda dalam perbincangan yang penuh makna dan inspirasi. Hari ini kita akan memasuki sebuah sesi yang sangat penting dan penuh inspirasi bagi kita semua, yakni talk show dengan tema integrasi nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran. Sobat inspirasi, sebagaimana yang kita ketahui, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian yang mulia. Integrasi nilai-nilai keislaman dalam proses pembelajaran merupakan salah satu upaya penting untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan berakhlak mulia. Sobat Inspirasi, di episode Mimbar kali ini, kita akan menggali lebih dalam pandangan, pengalaman, serta tantangan yang dihadapi tenaga profesi atau dosen dalam mengimplementasikan nilai-nilai keislaman di lingkungan kelas maupun di kampus. Kami berharap diskusi ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang holistik dan berlandaskan nilai-nilai luhur agama. Kami menghadirkan narasumber spesial yang akan berbagi wawasan dan pengalaman. Langsung saja, kita perkenalkan narasumber kita yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Beliau adalah salah satu dosen di UIN Syekh Wasil Kediri yang konsen dalam kajian integrasi keilmuan. Mulai dari tesis, disertasi, penelitian, dan karya-karya beliau membahas tentang integrasi. Langsung saja, mari kita sambut narasumber luar biasa kita, Ibu Dr. Septiana Purwaningrum, Magister Pendidikan Islam. Selamat datang Ibu. Selamat datang juga Mbak. Ya, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa berjumpa langsung dengan Ibu Septiana. Iya. Baik Ibu, berbicara tentang nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran, menurut pandangan narasumber, apa definisi dari integrasi itu? Dan apakah urgensi dari integrasi itu sendiri sehingga kita harus mengaitkan nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran? Tapi tahan sebentar Ibu, semua ini akan kita bahas secara mendalam, tapi setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Mimbar Akademik. Sobat Inspirasi, kita memasuki segmen inti pada diskusi kita hari ini, di mana kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana pandangan narasumber terkait integrasi dan implementasinya. Baik, langsung saja Ibu, berbicara tentang nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran, menurut Ibu Septiana, apa sih makna dari integrasi itu sendiri? Baik, terima kasih Mbak Sinta. Integrasi ya, jadi kita kembali ke asal katanya dulu ya. Integrasi ini sebenarnya adalah kata serapan dari bahasa Inggris integrate yang berarti menyatukan atau memadukan gitu. Diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi integrasi, artinya adalah memadukan unsur-unsur yang berbeda untuk menjadi satu kesatuan yang holistik seperti itu. Nah, integrasi ini banyak macam Mbak Sinta ya. Jadi ada integrasi Islam dan Sains, integrasi ilmu agama dan ilmu umum, yang kalau kita bahas juga panjang ya. Jadi yang digagas oleh Bapak Imam Suprayogo, Amin Abdullah, dan sebagainya. Lalu juga ada integrasi nilai-nilai keislaman di dalam pembelajaran. Nah, karena topik kita kali ini adalah integrasi nilai-nilai keislaman di dalam pembelajaran, dalam hal ini dalam perkuliahan ya, karena di lingkup kampus seperti itu, artinya adalah menyatukan ya nilai-nilai keislaman yang merupakan ajaran dari Al-Quran dan Sunnah ke dalam semua aspek pembelajaran, mulai dari perencanaan, pendekatan atau strateginya, metode, sampai ke evaluasi, sehingga pembelajaran tidak
sekuler begitu. Materi yang diajarkan tidak sekuler, tetapi di situ ada nilai-nilai Islam yang diintegrasikan dalam rangka membentuk generasi Islam yang holistik. Jadi tidak hanya cerdas secara akademik atau intelektual, tetapi juga berkarakter Islami. Seperti itu sih untuk integrasi nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran. Baik, berarti sangat penting sekali ya Ibu untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ini dalam pembelajaran. Betul sekali. Ya, baik Ibu, menurut Ibu Septiana, mengapa penting mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam setiap mata kuliah yang mahasiswa pelajari di perguruan tinggi, khususnya di UIN Syekh Wasil Kediri? Oke, terima kasih Mbak Sinta. Begini ya, jadi integrasi nilai-nilai keislaman di dalam pembelajaran, khususnya di lembaga pendidikan tinggi Islam, dalam tanda kutip di sini di UIN Syekh Wasil Kediri ya, sangat penting sekali. Saya katakan sangat penting kenapa? Yang pertama ya, jadi untuk menjaga ruh lembaga pendidikan tinggi Islam itu sendiri, di mana UIN, khususnya UIN Syekh Wasil Kediri ini memiliki misi mencetak generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga mengembangkan keilmuan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, sehingga nanti akan menghasilkan output atau lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik tadi, tetapi juga memiliki karakter yang Islami. Tanpa adanya integrasi nilai-nilai Islam ke dalam pembelajaran, maka ruh atau identitas dasar dari UIN itu sendiri akan hilang, seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi sebagai identitas lembaga pendidikan tinggi Islam, khususnya UIN Syekh Wasil Kediri. Yang kedua, kenapa penting integrasi nilai-nilai keislaman di dalam pembelajaran itu? Tentu ya dalam rangka membentuk generasi penerus bangsa yang memiliki karakter Islami, di mana dalam kehidupan yang sekarang serba kompleks, penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan di era disruption ini ya, betul. Maka landasan moral yang bernilai Islami itu sangat penting, Mbak. Sebagai apa? Sebagai pengawal, sebagai pedoman para mahasiswa untuk mengambil sikap di dalam mereka menjalani kehidupan sehari-hari agar tidak berperilaku yang menyimpang, seperti itu. Jadi kalau bisa kita simpulkan ya, apa urgensi integrasi nilai-nilai Islami di dalam pembelajaran di UIN Syekh Wasil begitu ya. Yang pertama untuk menjaga identitas UIN itu sendiri sebagai ciri khas lembaga pendidikan tinggi Islam. Yang kedua adalah untuk membentuk karakter Islami sebagai pengawal mahasiswa di dalam mengambil sikap yang benar dan bertanggung jawab sesuai nilai-nilai Islam. Seperti itu. Baik Ibu, berbicara tentang nilai-nilai keislaman ya Ibu. Nilai keislaman apa saja yang menurut Ibu paling relevan untuk diintegrasikan dalam pembelajaran di kelas dan mengapa alasannya? Baik, terima kasih Mbak Sinta. Bicara nilai-nilai Islami itu adalah nilai-nilai yang mencerminkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Nilai-nilai Islami itu sendiri kan banyak ya, mulai dari keimanan, ketakwaan, akhlak, ibadah, bahkan nilai-nilai sosial seperti tolong-menolong dan kepedulian sosial, seperti itu. Nah, kalau ditanya nilai Islami mana yang paling relevan untuk diintegrasikan, ya semuanya relevan Mbak, semuanya penting karena tidak ada ajaran Islam yang negatif, gitu. Semuanya positif. Nah, di sini dosen ya dalam tanda kutip di perkuliahan bisa memilih dari nilai-nilai Islami yang banyak itu tadi, mulai dari keimanan, ketakwaan, akhlak, ibadah, mana yang paling relevan untuk disampaikan atau untuk diinternalisasikan dan diintegrasikan di mata kuliahnya, disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajarannya, begitu. Kan tidak mungkin ya semua nilai-nilai itu diintegrasikan dalam satu waktu, begitu. Maka dosen bisa memilih mana sih yang paling relevan diajarkan saat itu. Contoh nih misalkan
dosen ekonomi mungkin ya, ketika mengajarkan materi tentang ekonomi bisa mengintegrasikan dengan nilai-nilai Islam yang relevan. Contohnya jual beli, bagaimana sih jual beli yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, lalu dengan konsep riba, zakat dan sebagainya seperti itu. Pun juga dosen-dosen yang lain gitu. Jadi bisa memilih mana nilai yang paling relevan, diintegrasikan, disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai seperti itu. Baik Ibu, berarti harus ada kolaborasi dari tenaga pendidik itu sendiri. Betul, itu sangat penting Mbak, karena begini ya, kapabilitas dosen itu kan juga terbatas ya. Iya, tidak mungkin, misal nih saya dosen di PAI menguasai, misal ketika saya ingin mengintegrasikan materi PAI dengan sains, apakah saya mampu? Kalau saya bekerja sendiri kan tidak mungkin. Maka saya akan berkolaborasi dengan dosen mungkin dari biologi atau dosen dari mata kuliah umum yang lain ya, yang dimana saya bisa berdialog bersama mereka untuk memperkaya wawasan saya sehingga saya bisa mengajarkan materi PAI ini yang diintegrasikan dengan sains sehingga lebih holistik dan lebih mendalam begitu ya, untuk bisa saya ajarkan ke mahasiswa saya seperti itu. Baik Ibu. Nah, bagaimana pengalaman Ibu ketika mengaitkan materi kuliah dengan nilai-nilai keislaman mahasiswa dalam proses belajar? Oke, bagaimana pengalaman saya ya? Saya di prodi PAI dan PGMI ya Mbak, di Fakultas Tarbiyah. Jadi kalau ditanya pengalaman ya tentu saya akan bercerita tentang mata kuliah yang pernah saya ampu begitu. Saya pernah mengajarkan ini Mbak, di prodi PGMI itu kan mapel umum ya. Ada satu mata kuliah namanya pengembangan bahan ajar. Ini menjadi mata kuliah bekal bagi mahasiswa ketika mereka akan PLP atau magang. Di dalam mengembangkan bahan ajar, gitu, misalnya bahan ajar IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial, gitu, saya meminta mereka untuk tidak hanya mengajarkan materi IPA ini secara tekstual, hanya IPA begitu, tapi coba masukkan ayat-ayat Al-Quran atau nilai-nilai Islam yang relate dengan materi tersebut. Contoh, misal ketika kita akan mengajarkan atau mengembangkan bahan ajar terkait habitat hewan begitu ya. Saya minta mahasiswa untuk ini mencari ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan itu. Contoh misalnya surat Al-Ghasyiyah ayat 17 kali Mbak ya. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Dari situ kalau kita teliti, kita jabarkan, kita kembangkan menjadi sebuah bahan ajar, itu panjang sekali Mbak pembahasannya. Ya, coba Al-Quran mengatakan gini, tidakkah kamu lihat bagaimana unta itu diciptakan? Mbak Sinta tahu ya binatang unta ya? Iya, Ibu. Kenapa unta yang punya punuk? Coba saya tanya, kenapa unta yang dikaruniai Allah punuk gitu? Kalau kita hubungkan dengan materi IPA, kenapa tidak sapi? Coba kenapa Mbak Sinta? Kalau unta memiliki punuk karena ini Ibu, sebagai cadangan makanan mungkin. Menyimpan air lebih tepatnya. Oh, seperti itu. Iya. Kenapa Allah karuniakan punuk itu kepada unta untuk menyimpan air? Karena tempat tinggalnya berada di gurun pasir. Nah, di gurun pasir itu kan tidak mudah mencari air ya. Iya, betul. Masya Allah gitu ya. Karena unta itu habitatnya di padang pasir, maka Allah karuniakan punuk Mbak kepada unta, bukan kepada sapi, bukan kepada binatang kambing, lain, ya? Binatang lain. Lagi ya, contoh yang kedua, misal nih bebek. Okay. Pernah mengamati selaput kaki bebek? Pernah. Berbeda ya dengan ayam ya? Iya berbeda, kalau ayam ini pakai agak ada kukunya. Ayam ada kukunya. Kalau bebek ada apanya? Di antara cirinya. Ada selaputnya. Kenapa? Karena ini berjalannya di tempat-tempat yang becek. Oke, good. Nah, seperti bisa buat berenang di air. Betul sekali, seperti itu.
ini kalau di mahasiswa PGMI, Mbak, mengembangkan bahan ajar yang umum itu, materi habitat, materi karakteristik hewan ya, ketika diintegrasikan dengan ayat Al-Quran, Allah itu loh, sudah menyebutkan itu di surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Ya, betapa kita, Masya Allah gitu ya. Iya, Kalau Ibu. di PAI, itu saya ajarkan ketika, jadi saya juga di PAI, juga di PGMI. Kalau di PAI, yang seperti itu saya ajarkan ketika saya mengajarkan materi misal tentang teliti. Apa sih contoh ketelitian yang ditunjukkan Allah di alam semesta ini? Ya itu tadi, dikaitkan dengan IPA. Binatang unta seperti itu cirinya, bebek seperti itu. Ternyata di Al-Quran sudah ada loh, Mbak. Subhanallah ya. Iya, Nah, Masya Allah. itu Luar biasa. itu baru 2 contoh, Mbak. Belum yang lain. Itu contoh integrasi dengan materi ya. Sekarang kalau pengalaman saya mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan apa ya? Salah satu aspek dalam pembelajaran mungkin skill komunikasi kali ya. Saya mengajarkan kepada mahasiswa, maaf, bagaimana cara berkomunikasi dengan dosen. Karena tidak semua mahasiswa paham itu. Iya, betul, Ibu. Ada, Mbak, beberapa mahasiswa itu kalau WA tiba-tiba, Bu, saya mengingatkan ada jam. Nggak ada salam, tidak ditutup dengan salam. Nah, yang seperti itu sering kali gitu, di sela-sela perkuliahan begitu saya tanamkan. Jadi jangan hanya menjadi mahasiswa yang cerdas secara akademik, tapi kamu harus beretitude. Kalau komunikasi awali dengan salam, tutup dengan salam. Yang kedua contohnya juga bisa diterapkan di ini mungkin ya, nilai kepedulian, Mbak. Pernah saya itu di kelas ya, ketika akan memulai perkuliahan, posisi papan tulis kotor gitu ya. Di depan ada sampah bekas botol minum. Anak-anak diam aja, tidak ada keinginan untuk mengambil itu, tidak ada keinginan untuk menghapus papan tulis, membersihkan dulu sebelum perkuliahan. Kurang kesadaran berarti. Betul. Saya tidak banyak bicara, jadi sebelum saya memulai, saya langsung ambil itu penghapus, saya hapus, saya ambil itu sampah. Saya tidak malu, Mbak, mengajarkan itu. Karena apa? Percuma kita akan memberikan nasihat yang panjang lebar, tapi kita sendiri tidak memberi contoh, itu omong kosong begitu. Jadi setelah saya contohkan, mereka akan sadar sendiri, mereka akan malu. Bu Sabtu saja mau mengambil itu sampah, mau membuang ke tempat sampah. Kenapa kalian tidak? Tidak usah malu, misalkan kadang anak-anak itu gojlok, oh sok pahlawan, sok ini. Tidak usah malu, biarkan mereka akan sadar dengan sendirinya begitu. Hal sepele itu kamu lakukan, kamu niati ibadah akan jadi pahala loh Mas gitu. Pernah seperti itu. Sampai berikutnya di pertemuan kedua, ketiga, setiap saya masuk kelas sudah bersih Mbak papan tulisnya. Nggak ada lagi kursi berserakan di depan atau ada sampah di depan, itu nggak ada lagi. Seperti itu. Dan ketika mereka masuk kelas, keluar kelas itu pasti bersalaman. Ketika WA juga mengawali dengan salam, menutup dengan salam. Alhamdulillah itu dampaknya nyata sekali saya rasakan. Seperti itu, Mbak. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Jadi memang nilai-nilai keislaman itu dapat membantu sekali ya, apalagi terutama membentuk karakter dan kepribadian mahasiswa. Betul. Apalagi di era-era sekarang ini, Iya, di iya. era modern. Nah, menurut Ibu, dalam era serba digital dan globalisasi ini, bagaimana Ibu melihat peran-peran nilai-nilai keislaman dalam menjaga etika dan tanggung jawab sosial mahasiswa di lingkungan kampus? Dan apa kira-kira feedback atau dampaknya ketika mahasiswa terjun langsung di masyarakat? Baik, terima kasih Mbak Sinta. Kita tahu ya, perkembangan teknologi, perkembangan sains, ilmu pengetahuan yang cepat ya, informasi mudah tersebar, berita hoak dan sebagainya. Maka peran nilai-nilai Islam ini menjadi pengawal dan benteng bagi mahasiswa di dalam mengambil keputusan. Kalau mereka tidak kita beri pondasi nilai-nilai keislaman, saya khawatirnya mahasiswa hanya cerdas secara intelek, tetapi mereka tidak punya pijakan dan dasar dalam mengambil keputusan yang benar sesuai Islam dan bertanggung jawab begitu Mbak. Jadi pentingnya ya sebagai pengawal dan benteng. Lalu feedback di masyarakat seperti apa? Gini, di kampus ini kan
mahasiswa menempa teori, belajar prakteknya itu kan ketika terjun di masyarakat. Bisa ketika mereka KKN ya, atau kalau di Fakultas Tarbiyah itu ketika mereka PLP atau ketika magang kependidikan seperti itu. Ini memiliki dampak atau pengaruh yang luar biasa, Mbak. Ketika mahasiswa tidak hanya mampu mengamalkan teori, tetapi mereka juga bisa berkarakter Islami, mewujudkannya di dalam perilaku di masyarakat. Contoh ketika berbaur dengan masyarakat ya, ketika KKN mereka menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi masyarakat, mereka menolong ya masyarakat, berinovasi membantu kegiatan masyarakat, bagaimana mereka bertutur yang mencerminkan nilai-nilai Islam yang sudah mereka tempa di perkuliahan, maka masyarakat akan menilai bahwa ternyata UIN itu tidak hanya mencetak generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga ternyata UIN itu menghasilkan lulusan yang juga berkarakter yang baik, seperti itu. Kalau di PLP itu dampaknya mahasiswa bisa mengaplikasikan nilai kemandirian, tanggung jawab, kedisiplinan, bagaimana mereka bisa datang ke lembaga pagi sekali Mbak. Kalau PLP itu mereka harus datang ke lembaga setengah 7, bahkan kadang jam 6 sudah harus datang ke lembaga. Mereka membersamai guru untuk menyambut kedatangan siswa begitu ya, sampai bagaimana mereka menerapkan nilai kedisiplinan, menerapkan nilai-nilai keislaman yang sudah mereka pelajari, bagaimana menjadi seorang guru yang role model bagi siswanya di dalam kelas. Sangat berdampak sekali, Mbak. Baik, Ibu. Jadi memang penting sekali ya ternyata peran seorang dosen atau tenaga pendidik, apalagi untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman. Baik Ibu, ini ada satu pertanyaan terakhir sebagai penutup sekaligus closing statement untuk vlog show Mimbar kali ini. Nah baik Ibu, menurut Ibu bagaimana cara terbaik agar nilai-nilai keislaman tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa? Baik, terima kasih Mbak Sinta. Ini closing statement ya? Iya Ibu. Baik, jadi integrasi nilai-nilai keislaman ini sangat penting ya, khususnya di lembaga pendidikan tinggi Islam, yaitu di UIN. Yang pertama sebagai penjaga identitas UIN itu sendiri, yang kedua adalah sebagai pembentuk karakter Islami. Nah, di sini peran dosen sebagai tenaga pengajar dan pendidik ini sangat penting. Bagaimana gitu caranya? Jadi dosen harus bisa menginternalisasi, tidak hanya menginternalisasi ya, tapi juga mengintegrasi, jadi memasukkan dan menyatukan materi yang diajarkan. Yang kedua adalah peran penting dari dosen ini adalah sebagai panutan. Tidak hanya menjelaskan bagaimana integrasi itu, tetapi juga menunjukkan contoh. Dosen menjadi contoh di dalam perkuliahan di kelas, di dalam keseharian, di dalam bertutur, di dalam bertindak, seperti itu. Jadi tujuan akhirnya adanya integrasi ini adalah untuk membentuk generasi penerus atau lulusan yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga menjadi mahasiswa yang berkarakter Islami, sehingga menjadi lulusan yang unggul atau holistik begitu. Masya Allah, luar biasa ya Ibu. Ya. Nah, Sobat Inspirasi, bagaimana? Sangat mencerahkan sekali ya pemaparan dari narasumber kita yang luar biasa dengan pembahasan yang luar biasa pula. Baik Sobat Inspirasi, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara talk show kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Septiana atas kesediaan waktu dan pemaparan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, Sobat Inspirasi, di episode Mimbar kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya integrasi nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran merupakan langkah strategis untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia. Untuk mengoptimalkan penerapannya, diperlukan kolaborasi antara pendidik,
pengembangan teknologi, dan pemangku kepentingan pendidikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Inspirasi yang telah menyimak acara talk show kita hari ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Dan sampai jumpa di episode Mimbar berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.